Ramadan. Jadi semua di bulan Ramadan. Nah, kitab Al-Quran diturunkan yaitu bulan Ramadan di tanggal 24. Tapi ada sebagian hadis mengatakan lagi tanggal 27. Nah, itu berbeda-beda. Ada sebagian hadis mengatakan tanggal 24 bulan Ramadan itu turun, diturunkan dari Allah itu kitab-kitab itu, kitab-kitab suci turun di langit pertama dulu, tidak langsung truk ke bumi. Nanti dari langit pertama, langit dunia namanya, langit pertama ini, nah itu turun dicicil. Nah, sesuai peristiwa-peristiwa Rasulullah turun sekian ayat ini turun, ada peristiwa ini turun, Rasulullah ini turun lagi, nanti kita dicicil ya. Nanti sampai sudah 30 juz, nah itu ditetapkan. Jadi itu sama cicilan, cicil turun ke Rasulullah itu. Nah, yang sudah di Rasulullah juga belum langsung, enggak langsung dibikin kitab. Masih ada di hati Rasulullah, langsung Rasulullah. Wah, ya hafal segala-galanya, hafal lafaznya, hafal artinya, hafal kepahaman semua disampaikan kepada Rasulullah semuanya, isi Al-Quran itu. Nah, mulai ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar, terus ditulis lagi setelah Abu Bakar selesai, tulis lagi sampai 8 macam olehnya, yaitu khotnya sampai 8 macam oleh Sayyidina Utsman. Makanya anak khot Utsmani namanya. Itu Al-Quran dituliskan. Makanya luar biasa bahwa bulan Ramadan ini bulan yang suci karena diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, ini kitab-kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur semua, yaitu semua diturunkan oleh para nabi, para rasul itu untuk menjelaskan kepada semua kaumnya masing-masing. Kalau Rasulullah namanya bukan kaum, karena kaum itu kan gerombolan, tapi Rasulullah semua umat kena semua, terutama umat muslim. Umat yang non muslim itu dihargai, masuk ke dalam Al-Quran juga. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam ragama anfu rajulin ay lahiqahu zullu wa hiqaratun dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragama anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababil jannah wa ragama anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yughfara lahu di anna ramadana syahrul rahmatin wa maghfiratin minallah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, ragama anfu rajulin, hidungnya lelaki menjadi benteng, enggak jelas, gumpung. Ailahiqahu zullun wa hiqaratun. Jadi perempuan laki-laki ini jadi hina dan jadi tercela. Kenapa? Dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Sebab laki-laki tersebut ada orang membaca sholawat tetapi dia tidak menjawab dengan sholawat tersebut. Jadi makanya kalau ada orang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, atau ada orang baca entah di mana saja baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tulis sampai jawab Allahumma sholli alaihi. Jangan baca dijawab sallu alaihi, jangan, itu berarti merintah lagi. Ya, jawablah dengan jawaban mendoakan atau memberi rahmat ta'zim kepada Rasulullah SAW. Nah, dasarnya orang tadi bisa jadi hidungnya tercela, hidungnya tadi benteng, ataupun artinya orang itu tercela
tidak punya harga diri dan tidak dihormati, jadi orang yang hina. Dan dikarenakan ada asma Rasulullah disebut tapi tidak menjawab. Walam yusalli alayya. Nah inilah ada lagi waragama an furajulin indahu abawahu aw ahaduhuma. Abawahu aw ahaduhuma. Ada lagi lelaki yang datang lagi, yaitu di depannya disebut kedua orang tuanya atau salah satu orang tua, entah bapaknya atau ibunya, tapi tidak beramal ataupun tidak berbuat baik. Ada orang tua, kedua orang tua, laki perempuan ataupun salah satunya laki perempuan, tapi tidak mau menghormati, tidak mau membahagiakan, tidak mau mengangkat derajatnya orang tua. Sehingga apa? Kayak gitu termasuk orang yang celak, orang yang hina lagi di hadapan Allah itu. Nah, tidak menghormati orang tua, bahkan orang tersebut, orang yang termasuk tadinya mau menghaki masuk surga, maka orang tadi tercegah masuk surga ataupun tidak jadi masuk surga karena tidak mengamalkan ataupun tidak menghormati terhadap kedua orang tua. Satu lagi, waragama an furajulin dakhala alaihi Ramadan. Nah, ada lagi orang termasuk tercelak lagi, tidak terhormat lagi, terhina lagi, yaitu kedatangan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, yaitu orang tersebut tidak diampuni dosanya. Berarti orang itu tidak melaksanakan bulan Ramadan, tidak menjalankan puasa Ramadan, tidak menjalankan sholat tarawih, tidak berbuat baik. Nah, sehingga akhir bulan Ramadan Allah tidak mengampuni dosanya. Nah, itu termasuk rugi lagi lelaki yang seperti begitu. Lianna Ramadana syahrul rahmatin wa maghfiratin minallah. Sebab bulan Ramadan ini bulan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dan ampunannya Allah. Makanya kita sempatkanlah di bulan Ramadan ini buat tadarus, berbuat baik terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap sesama. Nah, terus kalau bisa kita ngasih makan kepada fakir miskin, duafa kepada yatim, dan ngasih buka terhadap orang-orang yang berpuasa. Fa illam yufar lahu fihi fa huwa maghmunun. Kalau orang yang sampai akhir bulan Ramadan itu diampuni dosa-dosanya, maka orang itu merugi. Karena ya faktornya itu tidak menjalankan bulan Ramadan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang gaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang kedatangan bulan Ramadan, maka kata Rasulullah mengatakan Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Baru senangnya aja datangnya bulan Ramadan, apalagi melaksanakan. Kan ada orang kedatangan bulan Ramadan malah mengatakan, ya Allah, nanti kuat enggaknya saya di puasa. Biasanya makannya enak-enak, akhirnya kedatangan bulan puasa sudah ini duluan. Nah, itu merugi yang begitu. Walaupun kuat tidak kuat, baru senangnya aja. Ntar urusan kuat nanti Allah serahkan. Nanti kalau sudah kita niat untuk menjalankan suci Ramadan, insya Allah pasti kuat. Mungkin pertamanya aja, kalau orang yang nggak biasa puasa itu pertanyaan aja nggak berat. Pertamanya ini melaksanakan berat, tapi kesananya ringan. Ruya anna suhufa Ibrahim alaihi wassalam unzilat lailatu awwali syahri Ramadan
wa Taurata lisitti layalin min Ramadana ba'da sab'i ma'ati amin min suhuf Ibrahim alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ruwi'anah. Nah, hadis yang diriwayatkan sesungguhnya mushaf-mushafnya, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim diturunkan malam pertamanya bulan Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan tanggal 6 malam bulan Ramadan. Kaceknya berapa? Ba'da sab'i mi'ati amin, 700 tahun. Kitab Taurat karo mushaf Kanjeng Nabi Ibrahim niku beda 700 tahun. Jadi mushaf Kanjeng Nabi Ibrahim dikit, Gus oleh 700 tahun tahu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu sekacak 700 tahun. Nah, kitab Zabur niku bedane rolas. Kalau kitab Zabur lisna diturunakan di bulan Ramadan ini tanggal rolas malam bulan Ramadan. Niku sawise mimba di Taurati bi khamsi mi'ati amin. Kacak tidak? Kacak 500 tahun. Jadi diturunkan kitab Zabur niku kacak 500 tahun. Maka kitab Taurat karena suku Musa itu beda 700 tahun. Nah, 700 tahun turun maning tekani Nabi Daud kitab Zabur 500 tahun. Turun maning kitab Injil tanggal 18 bulan Ramadan, bedane yaitu 1200 tahun. Bi alfin wa mi'atai sanatan 1200 tahun bedanya. Jadi setiap turunan wahyu itu datang para rasul beda-beda, yaitu ratusan tahun. Nah, terus turun kitab Quran tengdeki wonten riwayat itu mau padikur tanggal 24 niki tanggal 17. Nah, di kitab Quran diturunkan tanggal 17. Perbedaan antara kitab Injil karo kitab Quran niku beda 620 tahun. Bisitti mi'atin wa isrina sanatan. 620 tahun bedanya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'allama ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtama'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dhunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun lahu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, Ibnu Abbas pernah ngendika, jadi Ibnu Abbas, aku pernah krungu Rasulullah dawuh lau ta'allama ummati. Jadi si Ibnu Abbas krungu dawuh Kanjeng Nabi pernah ngendika lau ta'allam ummati, lamun umat ingsun iki sinau atau belajar atau ngaji, kayak begitu dari ngaji. Maafi Ramadan, belajar sesuatu, entah masalah ilmu Al-Quran, masalah ilmu fikih atau lain sebagainya, ataupun masalah membahas tentang Ramadan. Di bulan Ramadan, latamannau antakuna sanatu kulluha. Terus umat itu ngarep antakuna sana, ngarep setahun nih. Niki bulan Ramadan tahun 2021 niki sekabehane tahun niku pengen dadi bulan Ramadan kabeh. Wong arep-arep iki. Karena apa?
umat mengatakan begitu karena li'annal hasanata fihi majmu'atun, sebab kebaikan di bulan Ramadan itu ditingkatkan atau dikumpulkan. Kebaikannya dikumpulkan, tongate taate kula terhadap Allah dan Rasulnya yaitu diterima. Tongane wa da'wat mustajabatun. Tonga apa mawon sampai jauh kalau Gusti Allah baik masalah duniawi atau ukhrawi niku disembadani diijabah. Wa dzunubu maghfuratun, dosa-dosane zaman setahun li betul diampura kabeh Gusti Allah karena kedatangan bulan Ramadan. Bulan tahun 2021 wal jannatu mustaqatun lahu. Terus surgane masyaallah luar biasa. Cinta banget. Hari kula sampai kabeh sing seneng ketekanan bulan Ramadan menjalankan bulan Ramadan. Terus hadis bali wa Hafsil Kabir annahu qala. Wonten kisah atau cerita sing diceritakan dening sahabat Hafs Al-Kabir. Hafs Al-Kabir mengatakan ya sesungguhnya dari Hafs Al-Kabir yaqulu Dawud At-Ta'i ghalabanin naum fi awwali lailatin min Ramadana fara'aitul jannata faka'anni jalisun ala syatin harin min durrin wa yaqutin. Hafs Al-Kabir niku nyeritakan ceritane Dawud At-Ta'i. Jadi Dawud At-Ta'i niki pernah turu toli nyipi sajrone tilem sajrone turu niki mimpi. Mimpi pas ning kawitane bulan Ramadan tanggal 1 lho kok bisa asal lho karena biasanya bakal wong sahur pertama ataupun malam pertama niku bukan akhir turu tas tarawih gitu. Orang kaya wis akan rapi terus pada melek. Biasanya sih orang biasa melek turu kan. Pulas jadi sehingga Ta'i niki Dawud atau ini ngimpi sajurene turun tanggal 1 lho bulan Ramadan. Ngimpi apa faraitul jannata faka'anni jalisun. Mimpi dheweke niku ning jero swarga. Di jero swarga kaya-kaya lagi ning pinggire bengawan. Ning pinggire bengawan niku kali gede. Ning pinggire bengawan, sing bengawan niku pati gemerlap. Kebengawan ini kali gede ini bengawan sing didadekaken ing Gusti Allah saking apa? Durrin. Saking inten wayakutin lan mutiara. Dadi gemerlap. Wow, koten. Ya turu ke tentang siji. Itra'aitu jawariyal jannati ka'annahu nasamsu min nuri wajihinna. Terus pas mimpi niku ning jero swarga ning pinggire laan bengawan sing gemerlap niku ndeleng gadis-gadis surga. Ndeleng wadon-wadon kang masih nom-nom. Wadon sing masih nom, gadis-gadis sing masih muda kayak apa? Ka'annahu nasamsu min nuri wajihinna. Di dalam wadon-wadon niku kosiat anile cahayane li saking banget bersinar niku silau. Dalam wadon-wadon nom ini sampai silau dalamnya. Orang jelas saking kenang terpancare sinare wajahe nure atau cahayane gadis-gadis itu. Nah akhirnya si Daud atau ini di jero mimpi nih takon ataupun ngucap sawise dalam wadu-wadu kang gemerlap niku pada karo pengawali bergemerlap niku ngucap pian Daud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucap pokoknya muji kalau Gusti Allah. Masih kalau mengucap kalimat tauhid. Terus wadon-wadon sing ning pinggir danau niku atau pinggir bengawan sing gemerlap niku. Sing perempuan bergemerlap niku. Balik jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada ucap pokoknya tadi.
Waduan sini dunia sih mungkin di rumah udah capane karena sih waktu di surga ada tiga capane dia. Nahnu lil hamidina shaimina raki'ina sajidina fi syahri Ramadan. Jare si wadon-wadon sing manu gemerlap niku ajaib cahayanya. Aku ini memuji terhadap orang-orang yang melaksanakan puasa, memuji terhadap orang-orang yang tahajud atau ruku melaksanakan sholat tarawih, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud di malam bulan suci Ramadan. Jadi memuji saking istimewanya uang sing lakoni bulan Ramadan sehingga uang wadon singan swarga pada muji kabeh. Niku wadon sing kaya khoten niku asline niku wadon sing kedadian saking apa? Saking bulan suci Ramadan hasilnya kula sampean sing diterima puasane bulan Ramadan dulu jadi dianggap sing dadi wong wadon lho bentuk wong wadon sing kini muji ya niku hasilnya niku. Makanya luar biasa nure wong sing puasa bulan Ramadan itu luar biasa. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sehingga terus Rasulullah bersabda karena ana wasilah atau lantaran-lantaran mau cerita-cerita Daud atau Inu, Rasulullah mengatakan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu mengharap atau senang luar biasa kepada 4 golongan. Siapa saja 4 golongan itu? 1. Talil Qur'ani. 1. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ataupun orang yang tadarusan ngeres Al-Quran. Nah, itu cinta banget di surga. Yang kedua, hafizil lisani. Orang yang menjaga lisannya. Jadi puasa itu bukan sekedar menjaga perut dari makan dan minum, tapi menjaga yaitu lisan. Itu yang lebih berat. Jangan sampai ngerasain wong sejen, aja sampai adu-adu wong sejen, aja sampai tukang nangga, aja sampai gawe blesak cangkeme ngomongaken wong kang blesak apa wong sejen blesak-blesak aja. Niku mungkin luntur. Jadi mungkin oleh haus karo anu no lapar bae, tapi nilai-nilai puasanya luntur karena pula apa maning nyakiti, apa maning si pula hasut, lah niku lebih-lebih. Nah niku kudu dijaga. Jadi puasa akan utama niku saliyane puasa jaga makan minum yaitu puasa jaga lisan. Termasuk maning jaga hati, jaga pikiran desa, itu penting. Nah, coba menilai kang luar biasa niku. Kang nomor 3, surga cinta kepada wa mut'imil ji'ani was-shaimina fi syahri Ramadan. Yaitu memberi makan kepada orang lapar, fakir miskin yang pada kekurangan, duafa, terus anak yatim. Niku kasih makan. Artinya kasih makan bukan berarti kudu harus nasi apa punya duit kasih duit, punya beras kasih beras. Nah, dan ngasih makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu cinta banget surga kepada orang-orang yang mengasihi, memberi orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Satu lagi, nah, ini tadi ada 4 golongan sudah disebutkan. Ada hadis, nah, berbanyak hadis wa idza halla atau idza halla hilalu Ramadan sahal arsyu wal kursiyyu wal malaikatu wa ma dunahum yaquluna tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamati wastaghfar lahum syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samak fil ma.
hadis wonten hadis nalika bulan Ramadan wis tanggal wis ketinggalan tanggal atau masuk bulan Ramadan, aras itu jerit, kursi jerit, malaikat jerit, terus gegremetan hewan-hewan sing ora katon-katon pada jerit kabeh salian manusia. Yaquluna tubari ummati. Jerit kenapa? Pada ucap tubari ummati Muhammadin. Bahagia sangat bagi umat Muhammad. Jare aras, jare kursi, jare malaikat, jare gegremetan kabeh hewan-hewan pada nangis. Nangisnya saking senengnya maksudnya. Saking senengnya delemakan umat Kanjeng Nabi Muhammad berbahagia kedatangan bulan suci Ramadan. Bima indallahi ta'ala minal karamah. Sebab diberi kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari, rembulan, bintang-bintang yang ada di angkasa. Terus yang ada di langit? Ya, sebelum sampai langit si bintang itu. Terus burung-burung yang di angkasa, yang berterbangan di angkasa, ikan yang ada di kali-kali yang di laut, terus semua yang mempunyai nyawa yang ada di atas bumi ini apa saja, hewan-hewan germetan yang tidak kata, siang malam, yaitu memohonkan ampun kepada orang-orang yang menjalankan puasa bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Makanya dosanya gampang diampun. Illa syayatina alaihimul laknatu wa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhu illa yughfarullah. Kecuali setan itu dilaknat dari Gusti Allah, dibelenggu dari Gusti Allah di bulan suci bulan Ramadan. Kenapa aja? Setan kok dibelenggu tapi kita masih kadang suka cakcok, suka mengumbar hawa nafsu. Nah itu dikoreksi diri. Puasa kita, sholat kita ini belum, apakah sudah bagus, apakah sudah betul? Nah itu penting dikoreksi. Nah kalau belum bagus, belum betul, belum rapi, bisa jadi timbul dari nafsu sendiri. Sebab nafsu ini kejadiannya dari apa? Dari api. Makanya sering nafsu keluar, tidak terkendali emosinya. Jadi bukan dari setan lagi, dari pribadi sendiri pun sudah ada hawa nafsu yang akan mencibir kita kalau kita tidak bisa mengontrol diri nafsunya. Makanya paling besarnya jihad yaitu jihadun nafsi. Nah itu penting. Jadi di bulan Ramadan ini biasanya gangguannya banyak. Katanya dibelenggu semua, dilaknat semua setan-setan iblis. Kenapa? Kita harus lebih sabarnya ditambah, tawakalnya juga ditambah. Yang biasanya itu diborsil mencari nafkah terus siang malam dikurangi dikit. Kenapa? Dibagikan untuk kebaikan. Walaupun di luar bulan Ramadan ini terus selalu mencari rezeki, memang wajib. Kita penting mencari rezeki untuk kebaikan istri, karena untuk beribadah kepada Allah, untuk mensukseskan anak, supaya anak ini jadi orang yang berilmu, jadi anak soleh-solehah, supaya anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ini penting, wajib untuk keselamatan dunia dan akhirat, mendoakan orang tuanya nanti ya, kalau anaknya berilmu. Tetapi kalau lagi bulan puasa ini harus kita bagi, mencari ilmu, jangan terus selalu ngoyo. Jadi dibagi, ini waktunya mencari ilmu, sehingga barangnya ketinggalan tadarus, ketinggalan tarawih, cuma bulan puasanya kalah kelik karena capek diproses dengan kerjaan keras. Jadi kerjaan kerasnya dikurangi, dibagi, walaupun satu waktu kita baca Al-Quran berapa ayat. Nah nanti sebelum ini tutup dulu, walaupun ini masih banyak kerjaan, ini belum selesai, ini belum mau kiriman itu belum selesai, nggak apa-apa, ditunda dulu, kita melaksanakan sholat tarawih dulu. Habis sholat tarawih siap lagi, kerja lagi, nggak apa-apa gitu. Jangan ditinggalkan semua. Harus kita dibagi waktunya. Oke. Oke. Anu apa sih? Ada
Oh, gitu lah akan undangan sami. Mungkin insya Allah langsung dari sini sholat jamaah terus ngadiri undangan. Mangga lagi insya Allah udah hadir. Oke, sekalian. Amin. Amin. Kata saya cukup semantan karena waktunya dibagi nih. Kalau bulan terang bagi waktu ya dibagi berarti sesuai aturan. Jangan membagi waktu di si ngomong bisa bagi waktu ya di bulan salah. Bulan bagi waktu maka kurang diundangan tahlil kan tinggal lembuyan kan. Pun maka sarang-sarang doa sederhana muka tinggi kedatangan bulan Ramadan dinyati, masya Allah luar biasa dinyati, bangga sangat kita kedatangan bulan Ramadan luar biasa, apalagi ada malam Lailatul Qadar. Semoga selalu diberkahi rezekinya, keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya tambah banyak, diberi panjang umur, diberi melaksanakan tugas dari Allah di bulan Ramadan, tambah kebaikan. Terus jadi orang yang sukses segala dunia akhiratnya, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.